warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali berjumpa lagi dengan Ibu Aryani. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang organ pencernaan manusia dan fungsi. Pencernaan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen pendukung dan serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Si pencernaan manusia. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat yang sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Proses pencernaan manusia dibagi menjadi dua, yaitu proses pencernaan makanan secara mekanik dan proses pencernaan makanan secara kimiawi. Proses pencernaan mekanik merupakan proses menghaluskan makanan tanpa bantuan enzim, terjadi pada mulut dan lambung. Sedangkan proses pencernaan kimiawi merupakan proses menghaluskan makanan dengan bantuan enzim, terdapat pada mulut, lambung, dan usus. Organ pencernaan manusia terdiri dari 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Anus. Fungsi organ pencernaan manusia yang pertama, rongga mulut. Mulut adalah organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Bagian alat-alat pencernaan di dalam mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Fungsi organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang berbentuk tabung sepanjang 20 cm menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit masuk ke dalam lambung. Makanan ada di dalam kerongkongan hanya sekitar 6 detik.
Bagian pangkal pada kerongkongan yang disebut dengan faring berotot lurik. Otot lurik pada kerongkongan yang bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam proses penelanan. Fungsi organ pencernaan manusia yang ketiga adalah lambung. Lambung merupakan organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong yang terdapat di rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, pencernaan makanan terjadi secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Pada bayi, lambungnya menghasilkan 2 enzim, yaitu renin yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan protein susu dan kasein atas bantuan kalsium dan lipase guna memecah lemak dalam susu. Fungsi organ pencernaan manusia yang selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua, usus kosong jejunum. Yang ketiga, usus penyerapan ileum. Perhatikan gambar. Usus 12 jari memiliki kira-kira panjang 25 cm yang berfungsi mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim sebagai berikut. Pertama, enzim amilase. Enzim amilase berfungsi mengubah amilum, zat tepung, menjadi glukosa, zat gula. Kedua, enzim tripsin. Enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga, enzim lipase. Enzim lipase mengubah asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Memiliki panjang kira-kira 2,5 meter yang berfungsi mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang berfungsi menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari-sari makanan itu diedarkan oleh pembuluh darah ke seluruh tubuh manusia.
organ pencernaan manusia selanjutnya yaitu usus besar. Pada usus besar terjadi penyerapan cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Di usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Bakteri Escherichia coli yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. Organ selanjutnya yaitu rektum. Rektum merupakan ujung muara usus besar yang berfungsi untuk menyimpan fases sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka syaraf akan mengirimkan respon ke otak, menimbulkan rasa ingin buang air besar. Pencernaan manusia yang terakhir yaitu anus. Anus adalah lubang di bawah pangkat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya zat sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh manusia yang sering disebut dengan feses. Itulah tadi penjelasan tentang organ-organ pencernaan manusia dan fungsinya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang proses pencernaan makanan pada manusia. Proses pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan organ-organ pencernaan pada manusia. Makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut, makanan dicerna oleh gigi dan lidah. Selain itu, makanan juga dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim yang terdapat di rongga mulut. Setelah dari mulut, kemudian makanan ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan yang mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna secara mekanis dibantu oleh dinding lambung dan secara kimia dibantu oleh enzim peptid dan renin, dibantu oleh asam amino atau HCl. Kemudian dari lambung, makanan bergerak ke usus halus. Di dalam usus halus, makanan dicerna secara lebih lanjut dan secara kimiawi oleh enzim-enzim yang berasal dari usus halus. Di usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Sisa-sisa pencernaan di usus halus kemudian masuk ke dalam usus besar. Pada usus besar terjadi penyerapan kembali sari-sari makanan. Penyerapan sari-sari makanan disebut juga dengan reabsorpsi. Sisa-sisa pencernaan makanan di dalam usus halus ini dibusukkan oleh bakteri. Sisa-sisa pencernaan yang sudah tidak terpakai lagi oleh tubuh manusia kemudian masuk ke dalam anus. Melalui anus, sisa-sisa makanan berubah menjadi fase dan dikeluarkan oleh anus. Demikian proses pencernaan makanan pada manusia. Proses pencernaan manusia dimulai dari mulut, masuk ke kerongkongan, masuk ke dalam lambung, masuk usus halus, usus besar, dan terakhir keluar di anus.
Sekian materi tentang proses pencernaan makanan dan organ-organ pencernaan makanan yang Ibu Guru sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus corona. Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.